Diam kamu, teriaknya. Suara itu mengiris senja yang sebelumnya tenang. Aku terjatuh, bukan karena dorongannya yang kasar, tapi karena kepalaku akhirnya berhenti berputar. Di lantai marmer rumah yang kubeli dengan uang warisan nenek, aku menatapnya. Matanya tak lagi mengenalku. Di belakangnya, ibunya tersenyum. Senyum yang sudah lama ku tahu artinya. Kamu tak pernah pantas di sini. Aku bangkit tanpa suara, tanpa air mata, tanpa teriakan balas dendam. Aku hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan membiarkan malam itu mengubur semua yang pernah ku sebut rumah. Dan besoknya, dia pulang kerja. Halo, semoga harimu dipenuhi keberanian seperti tokoh utama kita hari ini. Jangan lupa komen asal kotamu di kolom bawah. Ya, rumah itu bukan sekadar tembok dan atap. Ia adalah diamnya perjuangan, jejak keringat yang tak pernah dilihat, dan mimpi yang kubangun sendiri sebelum cincin kawin menyentuh jari. Aku membelinya 2 bulan sebelum menikah. Uangnya dari warisan nenek. Tanah di Bandung yang kujual diam-diam, lalu kuganti dengan properti mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Tak ada yang tahu, kecuali notaris dan pengacara pribadiku. Saat Dharma pertama kali melihat rumah itu, matanya berbinar. Ini akan jadi istana kita, katanya sambil memelukku erat. Aku hanya tersenyum. Karena bagiku, ini bukan istana bersama. Ini adalah jaminan hidupku jika suatu hari, kita, runtuh. Hari pernikahan kami sederhana tapi elegan. Aku memakai gaun sutra putih gading tanpa rendah berlebihan, rambut tergerai dengan sisir kristal kecil di sisi kiri. Dharma tampak gagah dalam setelan navy custom tailorednya, aroma kolon mahalnya menyatu dengan bunga lili di taman. Semua terlihat sempurna, termasuk kehadiran ibunya, Laraswati, yang datang dengan kebaya pastel dan senyum yang selalu terlalu tepat. Semoga kamu bisa jadi istri yang layak untuk anakku, bisiknya pelan saat menyalamiku usai akad. Aku mengangguk sopan. Dalam hati, aku tahu, ujiannya sudah dimulai. Awal pernikahan berjalan mulus. Dharma bekerja di perusahaan properti milik teman kuliahnya. Jam kerjanya panjang tapi penghasilannya cukup. Aku memilih tidak bekerja secara formal, bukan karena malas, tapi karena aku sedang mengembangkan bisnis konsultan interior dari rumah. Klien-klienku di Eropa dan Singapura membayarku dalam dolar, dan aku menyimpan semuanya di rekening terpisah. Rumah ini, semua perabotan, peralatan dapur, bahkan lukisan abstrak di dinding ruang tamu, semuanya atas namaku. Dharma tak pernah mempertanyakan. Bahkan saat aku membeli kulkas double door seharga 80 juta, dia hanya berkata, "Kamu memang punya selera tinggi." Tapi perlahan, retak mulai muncul, bukan dari kami berdua, melainkan dari kehadiran ibunya. Awalnya hanya liburan panjang, lalu jadi mingguan. Sampai akhirnya, 3 bulan lalu, Laraswati pindah permanen ke rumah kami dengan alasan menjaga cucu, padahal kami belum punya anak. Ia datang dengan 5 koper besar, 2 kotak kristal antik, dan sikap dingin yang seolah-olah rumah ini milik keluarganya sejak dulu. Aku tak keberatan. Aku terlalu percaya diri. Aku pikir, selama aku punya dokumen kepemilikan, aku aman. Tapi aku lupa, orang-orang seperti Laraswati tak butuh surat tanah untuk merasa berkuasa. Mereka cukup dengan tatapan, komentar, dan keheningan yang penuh maksud. Hari itu, saat hujan gerimis menyapu jendela kaca besar ruang keluarga, aku sedang memilih kain untuk gorden baru. Dharma duduk di sofa kulit Italia yang kubeli seharga mobil, sambil membalas email. Laraswati datang dari dapur membawa teh, lalu meletakkannya di meja kopi tanpa suara. Tapi sebelum duduk, matanya menyapu sekeliling ruangan, lalu berhenti di kakiku yang memakai sandal rumah sutra dari Paris. "Masih muda, sudah terlalu banyak gaya," ujarnya pelan, seolah bicara pada tanaman. Aku tak menanggapi. Dharma pun diam, jari-jarinya terus mengetik. Aku menarik napas dalam, lalu kembali fokus pada katalog kain. Tapi dalam hati, aku mulai menghitung, berapa lama lagi aku bisa menahan diam ini? Keesokan harinya, aku pergi sendiri ke galeri seni di Menteng untuk melihat koleksi baru. Di sana, seorang kolektor asal Jepang menawarku proyek desain apartemen pribadinya di Niseko, dengan bayaran yang cukup untuk membeli rumah seperti ini 2 kali lipat. Aku belum menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada jalan keluar yang bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar pergi.
Aku pulang dengan perasaan aneh, lega, tapi juga waspada. Karena aku tahu, semakin aku menunjukkan kekuatan, semakin mereka akan mencoba menjatuhkanku. Dan malam itu, saat makan malam, Dharma tiba-tiba berkata, "Ibu bilang kamu terlalu boros." Katanya, semua ini terasa seperti pamer kekayaan. Aku menatapnya, lalu menatap ibunya yang duduk tenang sambil menyesap sup. Aku hanya berkata, "Kalau merasa tidak nyaman, kalian boleh pindah." Dharma terdiam. Laraswati tersenyum kecil. Senyum yang kini ku mengerti, ini bukan ancaman. Ini undangan perang. Tapi aku belum siap bertarung. Belum. Aku masih ingin percaya bahwa pernikahan ini bisa diselamatkan. Bahwa Dharma, di balik ketundukannya pada ibu, masih ada sisa cinta yang bisa bangkit. Jadi aku menelan kata-kataku, menghabiskan makan malam dalam diam, lalu naik ke kamar, tempat satu-satunya di rumah ini yang masih terasa seperti milikku. Di sana, di antara rak buku dan lemari pakaian built-in dari kayu jati, aku membuka laptop dan mulai menyusun dokumen. Surat kepemilikan rumah, bukti transfer pembelian furnitur, kontrak sewa lama apartemen pribadiku yang kubekukan sejak menikah. Semua amunisi tersimpan rapi. Aku belum tahu kapan akan menggunakannya. Tapi naluriku berbisik, saatnya akan tiba. Lebih cepat dari yang kukira. Karena dalam rumah tangga seperti ini, bukan suara yang menentukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang paling tenang sebelum meledak. Dan aku sedang belajar meledak tanpa suara. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat tirai linen krem yang kugantung sendiri. Tebal cukup untuk menyaring cahaya, tipis cukup untuk menjaga ruangan tetap terang. Aku duduk di meja makan marmer dengan secangkir kopi hitam tanpa gula, memakai blus sutra abu-abu dan celana panjang wol yang kusutra. Rambutku diikat longgar, wajah tanpa riasan kecuali pelembab dan tabir surya. Dharma belum bangun. Tapi Laraswati sudah duduk di ujung meja, memegang cangkir teh dalam cangkir antik, porselen Jepang warisan keluarganya yang selalu dibawa kemana-mana. "Kamu tidak sarapan?" tanyanya. Suaranya lembut tapi menusuk. "Aku cukup dengan kopi," jawabku singkat, tanpa menoleh. Ia menghela napas pelan, seolah sedang menahan kekecewaan besar. Perempuan seharusnya menjaga energi tubuhnya. Apalagi kalau ingin punya anak. Dharma butuh penerus. Aku menyesap kopi. Dingin. Kami belum merencanakannya. Belum merencanakan, atau belum mampu merencanakan? Balasnya, sambil menyisipkan sepotong jahe ke dalam tehnya. Matanya menatapku, tapi senyumnya tetap di bibir. Senyum yang sudah kuhafal. Bukan ramah, tapi mengukur. Aku tidak menjawab. Aku tahu, setiap kata yang kubalas hanya akan jadi bahan untuk komentar berikutnya. Jadi aku diam. Dan dalam diam itu, aku mengamati. Caranya menyusun sendok teh, selalu rapi menghadap ke kanan. Caranya melipat serbet, siku-siku sempurna. Bahkan caranya duduk, punggung lurus, dagu sedikit terangkat, semua itu adalah senjata. Senjata perempuan yang percaya bahwa kelas sosial diukur dari seberapa tenang ia merendahkan orang lain tanpa terlihat kasar. Dharma akhirnya muncul. Rambutnya masih berantakan, wajahnya lesu. Ia duduk tanpa menyapaku, langsung menyalakan ponsel. Ada email dari kantor. Proyek di BSD molor lagi. Gerutunya. Laraswati langsung menggeser piring berisi telur dadar dan roti gandum ke depannya. "Makan dulu, Nak. Jangan biarkan istri yang tidak bisa masak mengganggu ritme kerjamu." Aku menarik napas dalam. Telur dadar itu, aku yang membuatnya tadi pagi. Tapi aku tidak mengklaim. Karena mengklaim berarti memberi mereka bahan untuk berkata, "Lihat, dia masih butuh pengakuan." Seharian, rumah itu terasa seperti panggung teater kecil. Aku bergerak di dalamnya tanpa suara, menyapu halaman belakang, menyiram tanaman monstera yang kubeli dari Bali, mengatur ulang buku di rak sesuai urutan warna sampul. Aku tak biarkan sehari berlalu tanpa memastikan ruang ini tetap milikku, bukan secara emosional, tapi secara fisik. Setiap benda di sini punya kisah pembelian yang kuingat. Kulkas itu dari diskon Black Friday, sofa itu dari pameran desain di Milan, lukisan di dinding ruang makan itu karya seniman muda yang kulatih selama 6 bulan sebelum karya itu terjual ke Singapura. Tapi di mata Laraswati, semua itu hanyalah simbol kesombongan. Terlalu banyak barang, tapi hati kosong. Katanya suatu sore saat aku sedang memotret ruang tamu untuk portofolio klien baru.
Aku hanya tersenyum tipis. Kalau hati kosong, takkan mampu memilih barang yang tepat. Ia tidak menjawab, tapi matanya menyipit. Tanda ia sedang menyimpan kalimat itu untuk digunakan nanti, di waktu yang tepat. Malam itu, Dharma duduk di balkon dengan segelas whisky. Aku bergabung, membawa secangkir chamomile. Kami duduk berdampingan, tapi jarak di antara kami terasa seperti jurang. "Kenapa kamu selalu diam kalau ibu bicara seperti itu?" tanyanya tiba-tiba. "Aku tidak ingin bertengkar di rumah sendiri," jawabku pelan. "Tapi itu terasa seperti kamu menyerah." "Aku tidak menyerah. Aku hanya memilih medan perang yang berbeda." Ia menatapku, bingung. "Apa maksudmu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lampu taman yang menyala lembut di halaman. Di sana, aku sudah memesan lampu gantung tembaga dari Maroko, akan tiba minggu depan. Dan aku tahu, saat lampu itu dipasang, Laraswati pasti akan berkata, "Terlalu mencolok untuk rumah keluarga." Tapi kali ini, aku tidak akan peduli. Karena aku mulai sadar, rumah ini bukan tempat untuk mencari restu. Ini adalah benteng. Dan benteng tidak perlu bicara. Ia hanya perlu tetap berdiri. Namun, semakin hari, tekanan itu bukan lagi dari kata-kata. Ia datang dalam bentuk tatapan saat aku memakai dress sutra ke acara kantor Dharma, komentar, "Terlalu ketat," saat aku olahraga yoga di ruang keluarga. Atau bahkan, "Kenapa masih pakai parfum mahal kalau tidak pergi kemana-mana?" Saat aku sedang menyiapkan proposal desain dari rumah Dharma, ia semakin sering memilih diam. Atau lebih buruk, ikut mengangguk. "Mungkin ibu benar, kamu terlalu fokus pada penampilan," katanya suatu malam, seolah lupa bahwa dulu justru ia yang memujiku karena selalu terlihat elegan. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Dan kekecewaan itu, perlahan-lahan, mengkristal menjadi keputusan. Karena aku sadar, selama aku tinggal di sini, aku bukan istri. Aku adalah bayangan yang terus diuji. Dan setiap ujian membuat mereka semakin yakin bahwa aku tidak layak. Tapi mereka lupa satu hal. Bayangan tidak bisa dihancurkan. Ia hanya bisa lenyap saat cahaya yang membangkitkannya dipadamkan. Dan cahaya itu bukan dari mereka. Cahaya itu selalu datang dariku. Undangan itu datang tanpa pemberitahuan. Hanya sebuah pesan WhatsApp dari sepupu jauh Dharma yang tinggal di Surabaya. "Kami ke Jakarta minggu ini. Mau mampir ke rumah, ya? Ibu bilang rumah kalian bagus banget." Aku tidak membalas. Aku hanya menunjukkan pesan itu pada Dharma, yang langsung mengangguk tanpa bertanya apakah aku setuju. "Tentu, silakan saja. Ibu juga pasti senang," katanya sambil kembali menatap layar laptopnya. Aku tidak protes. Karena sejak lama aku belajar, dalam rumah tangga ini, izin hanyalah formalitas yang tak pernah ditanyakan, hanya diumumkan. 3 hari kemudian, jam 10 pagi, bel rumah berbunyi. Aku sedang memakai dress midi krem berbahan linen, rambut terurai, wajah tanpa riasan berat, hanya concealer tipis dan lip balm mawar. Aku membuka pintu, dan di depan berdiri 4 orang. Sepupu Dharma, istrinya, serta 2 anak mereka yang masih kecil. Di belakang mereka, Laraswati tersenyum lebar, seolah dialah yang mengundang mereka. "Ini rumahmu, ya?" tanya sepupu Dharma. Matanya menyapu lobi marmer, tangga kayu jati, dan lampu gantung kristal yang baru kupasang minggu lalu. "Iya," jawabku singkat. "Wah, mewah banget. Damar memang sukses, ya?" Aku tidak mengoreksi. Aku hanya mempersilakan mereka masuk, lalu menyiapkan teh dan kue kering di ruang tamu. Laraswati mengambil alih, menjelaskan setiap detail rumah seolah dialah yang merancangnya. "Sofa ini impor dari Italia, loh. Kulkasnya double door, bisa atur suhu per kompartemen. Semua atas biaya keluarga kami, tentu saja." Aku membiarkannya bicara. Tapi di dalam dada, sesuatu mulai retak. Saat makan siang, mereka duduk di meja makan yang kubeli dari galeri desain di Yogyakarta. Meja kayu jati panjang dengan ukiran minimalis. Aku menyiapkan menu sederhana. Ayam panggang bumbu kunyit, tumis kangkung, dan sambal matah. Semua kubuat sendiri, karena aku tidak percaya pada catering dadakan. Tapi begitu makanan disajikan, Laraswati langsung berkata, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Biasanya di rumah ini, pembantu yang masak. Tapi hari ini, istimewa.
Jadi dia turun tangan sendiri. Tawa kecil pecah dari meja. Aku menatap piringku, menahan napas. Memangnya biasanya masak nggak enak? Tanya istri sepupu Dharma, polos. Ah, bukan tidak enak, sahut Laraswati sambil menyendok sambal dengan gerakan anggun. Tapi, ya, kamu tahulah, perempuan modern sekarang lebih suka tampil daripada melayani. Dharma diam. Ia bahkan tidak menoleh padaku. Aku meletakkan sendok pelan. Lalu, dengan suara tenang, berkata, "Kalau menurut ibu, apa bedanya perempuan yang melayani dan perempuan yang dijadikan pelayan?" Ruang makan mendadak hening. Laraswati menatapku, matanya menyipit. "Kamu bicara kasar sekarang." "Aku hanya bertanya," jawabku, menatap lurus ke matanya. "Karena aku ingin tahu, apakah ibu menganggap aku bagian dari keluarga, atau hanya bagian dari dekorasi rumah ini?" Dharma akhirnya angkat bicara, tapi bukan membela. "Sari, jangan cari masalah di depan tamu." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat suami di matanya. Aku hanya melihat anak laki-laki yang takut pada ibunya. Tanpa sepatah kata, aku bangkit dari meja. Meninggalkan makan siang yang belum kusentuh, meninggalkan tatapan heran para tamu, dan meninggalkan rumah yang tiba-tiba terasa asing. Meski setiap ubinya ku beli dengan uangku sendiri. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di lantai. Di sana, di laci bawah lemari, kusimpan hard drive eksternal berisi semua dokumen penting. Akta rumah, bukti pembelian, rekening tabungan, kontrak bisnis. Aku mengeluarkannya, memandangnya lama-lama. Bukan karena aku ingin pergi, belum. Tapi karena aku butuh mengingat. Aku bukan tamu di sini. Aku pemilik, dan pemilik tidak perlu minta izin untuk diam. Tapi suatu hari nanti, pemilik juga tidak perlu penjelasan untuk pergi. Sore itu, para tamu pulang. Aku tidak keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Dharma mengetuk pintu kamarku, meminta maaf. "Ibu cuma bercanda," katanya. "Aku tahu," jawabku pelan dari balik pintu. "Tapi candaan seperti itu bukan lucu. Itu ujian. Dan aku lelah diuji." Ia diam sejenak, lalu pergi tanpa kata. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang lampu kota. Di meja kecil di sampingku, ada secangkir teh dan laptop terbuka. Proposal desain untuk klien di Niseko masih menunggu balasan. Aku mengetik satu kalimat, "Saya siap memulai proyek ini kapanpun Anda siap." Lalu kukirim. Tanpa menunggu balasan, aku menutup laptop. Karena kali ini, aku tidak butuh persetujuan siapapun untuk memulai hidup yang benar-benar milikku. Pagi itu, hujan turun deras sejak subuh. Aku duduk di sudut ruang keluarga, laptop terbuka di pangkuan, membalas email klien di Zurich tentang pemilihan tekstur kain untuk apartemen mereka. Aku memakai blus sutra putih gading dan celana panjang linen abu-abu, pakaian yang nyaman untuk bekerja dari rumah, tapi tetap terlihat rapi jika tiba-tiba ada tamu. Rambutku diikat longgar, wajah tanpa riasan. Di luar, suara hujan menenangkan. Di dalam, ketegangan menggantung seperti awan yang tak kunjung pecah. Dharma baru pulang dari luar kota, rapat darurat selama 3 hari di Surabaya. Ia terlihat lelah, tapi matanya gelisah. Ia melempar tas kerja ke sofa, lalu duduk di kursi empuk di seberangku tanpa menyapa. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu, tiba-tiba, ia berkata, "Ibu bilang kamu semakin sering menghindar." Aku menatap layar, jari-jariku berhenti mengetik. Aku tidak menghindar. Aku hanya memilih tidak ikut dalam percakapan yang tidak menghargai. Tapi kamu bicara kasar kepadanya waktu tamu datang. Karena dia merendahkanku di depan orang asing, Dharma. Di rumah yang kubeli sendiri. Ia menghela napas kasar, lalu berdiri. "Kenapa kamu selalu bawa-bawa itu? Semua ini kan untuk kita. Aku kerja keras, ibu jaga rumah. Kamu tidak membayar satupun tagihan di sini." Potongku pelan, menutup laptop. "Dan ibu tidak menjaga rumah. Dia tinggal di sini tanpa kontribusi." Lalu menghakimi setiap gerakanku seolah aku penyusup. Wajahnya memerah. "Jangan sombong. Tanpa restu keluarga, pernikahan kita tidak akan berjalan." Aku berdiri perlahan, menghadapnya. "Restu? Atau kontrol?"
Matanya menyala. Kamu pikir kamu siapa? Cuma perempuan yang kebetulan punya uang. Tapi di mata keluargaku, kamu tidak punya harga diri. Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sakit. Aku merasa lega. Karena akhirnya, topengnya lepas. Ini bukan lagi salah paham. Ini pilihan. Aku menatapnya. Tenang. Kalau menurutmu aku tidak berharga, lalu kenapa kamu masih tinggal di rumah yang kubeli dengan uangku? Ia tidak menjawab, tapi tangannya terkepal. Dan sebelum aku sempat mundur, ia maju selangkah, lalu mendorong bahuku dengan kekuatan penuh. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku terjatuh ke lantai marmer, keras, dingin, tanpa ampun. Punggungku membentur lantai, napas tertahan sejenak. Di kejauhan, pintu kamar Laraswati terbuka. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya lavender dan rok panjang sutra, matanya menyipit. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Senyum sinis yang sudah lama kuduga, tapi baru sekarang benar-benar kulihat. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap Dharma. Dari bawah, dari posisi yang ia pikir lemah. Tapi dalam tatapanku, tidak ada rasa takut. Hanya kepastian. Perlahan, aku bangkit. Tidak buru-buru. Tidak gemetar. Aku menyusun setiap gerakan seperti menyusun rencana. Tangan menumpu lantai, lutut menekuk, tubuh berdiri tegak. Debu hujan masih menempel di blusku, tapi aku tidak peduli. Tanpa sepatah kata, aku berjalan melewatinya. Melewati Laraswati yang masih tersenyum, lalu masuk ke kamar utama. Ku gembok pintu dari dalam. Di dalam kamar, aku berdiri di depan cermin besar. Rambutku sedikit berantakan, wajah pucat, tapi mataku bersinar dengan sesuatu yang baru, keputusan akhir. Aku tahu, ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal batas. Dan batas itu baru saja dilanggar. Aku duduk di tepi tempat tidur king size dari kayu walnut yang kubeli di pameran desain Milan. Di sana, aku mengambil ponsel dan membuka kontak lama, Pak Rendra jasa pindahan eksklusif. Aku mengetik pesan, saya butuh layanan penuh. Semua isi rumah. Siap kapan? Balasannya cepat, kapanpun Anda siap, Bu. Aku menatap layar, lalu menutup mata sejenak. Di luar, hujan mulai reda. Di dalam, badai baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku yang mengendalikan arah angin. Malam itu, setelah suara langkah kaki Dharma dan Laraswati menghilang ke kamar masing-masing, aku duduk di lantai kamar, lampu utama dimatikan, hanya menyisakan lampu baca tembaga di meja rias yang memancarkan cahaya hangat. Di hadapanku, tersebar dokumen-dokumen yang selama ini kusimpan rapi dalam brankas kecil di balik lukisan abstrak di dinding kamar. Semua kertas itu kini terbuka, tersusun rapi di atas karpet wol putih. Akta kepemilikan rumah, surat-surat pembelian perabotan, salinan rekening tabungan pribadi, hingga kontrak sewa apartemen lamaku yang masih berlaku secara hukum meski tidak kugunakan. Aku menyentuh ujung kertas akta rumah. Nama pemilik tercantum jelas, namaku. Bukan nama Dharma. Bukan nama bersama. Hanya aku. Uang muka dibayar tunai dari hasil penjualan tanah warisan. Cicilan lunas dalam waktu 8 bulan. Semua dari rekening pribadiku. Tidak ada Rp1 pun dari gaji Dharma yang masuk ke sini. Bahkan biaya renovasi interior, total hampir 2 miliar. Semuanya berasal dari proyek-proyek desainku sebelum dan setelah menikah. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang lahir dari kejelasan. Selama ini, aku membiarkan Dharma menyebut ini, rumah kita, karena aku percaya pada makna emosional pernikahan. Tapi sekarang, aku sadar, makna itu tidak berlaku jika hanya satu pihak yang memberi. Sementara pihak lain menganggap pemberian itu sebagai bukti ketergantungan. Perlahan, aku mengumpulkan semua dokumen ke dalam map kulit coklat tua, map yang khusus kusiapkan untuk situasi seperti ini. Di dalamnya juga kumasukkan hard drive eksternal berisi salinan digital semua berkas penting, serta surat kuasa notaris yang memperbolehkanku mengalihkan kepemilikan atau menjual aset ini kapan saja tanpa persetujuan pihak ketiga. Lalu, aku membuka laci meja rias. Di sana, tersimpan satu amplop coklat tebal, surat wasiat ibuku, yang sebelum meninggal berpesan, jangan pernah biarkan cinta membuatmu lupa siapa dirimu.
Aku menempelkan amplop itu ke dadaku sejenak, menutup mata, merasakan hangat kenangan, bukan kesedihan, tapi kekuatan. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Matahari baru saja menyingsing, menyinari kamar dengan cahaya lembut. Aku mandi, lalu mengenakan pakaian yang sama seperti biasa, blus sutra krem, celana linen abu-abu, rambut diikat longgar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam langkahku, keringanan. Seolah beban yang selama ini kusandang diam-diam akhirnya kulepaskan. Aku turun ke dapur, menyiapkan kopi. Laraswati belum bangun. Dharma masih tertidur. Malam tadi ia pulang larut, mungkin ke kantor, mungkin ke tempat lain. Aku tidak peduli. Aku hanya perlu satu jendela waktu. Pagi ini, saat mereka berdua pergi. Jam 7.30, Dharma keluar dengan tas kerja, wajah cemberut. Ia tidak menyapaku. Aku hanya mengangguk pelan dari balik meja makan. 15 menit kemudian, Laraswati muncul dengan kebaya peach dan tas kecil dari kulit buaya. Aku ke spa, katanya singkat, seolah memberitahu tuan rumah, bukan sesama penghuni. Hati-hati di jalan, Bu, jawabku sopan. Begitu pintu depan tertutup, aku langsung bertindak. Aku menghubungi Pak Rendra. Sekarang, kataku. Mereka sudah pergi. Tim saya tiba dalam 20 menit. Apa saja yang tidak boleh dibawa? Tanyanya. Hanya satu tikar dan satu bantal, jawabku. Sisanya, semua. Termasuk tempat tidur, sofa, kulkas, TV, lukisan, peralatan dapur, bahkan vas bunga di teras. Termasuk ranjang utama. Termasuk, jawabku tegas. Itu ranjang yang kubeli sendiri. Bukan ranjang pernikahan kami. Itu ranjang milikku. Pak Rendra terdiam sejenak. Baik, Bu. Kami akan bekerja cepat dan diam. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku berdiri di tengah ruang tamu, ruang yang dulu kuperjuangkan setiap detailnya. Aku memandang sofa kulit Italia itu, lukisan seniman muda di dinding, lampu gantung Maroko yang baru tiba. Semua ini bukan sekadar barang. Ini adalah bukti bahwa aku pernah percaya pada cinta, pada keluarga, pada kehidupan bersama. Tapi kepercayaan bukan berarti kebodohan. Dan hari ini, aku memilih tidak bodoh lagi. Sambil menunggu tim pindahan tiba, aku duduk di lantai marmer, tempat aku jatuh kemarin. Di sini, aku mengambil keputusan terberat dalam hidupku. Bukan membalas, bukan berteriak, tapi pergi dengan diam yang mengguncang. Karena kadang, keheningan adalah balasan paling memekakan telinga. Tim Pak Rendra tiba tepat waktu. 8 orang pria berpakaian seragam abu-abu, bersepatu karet agar tidak meninggalkan suara, membawa alat bongkar dan kardus khusus berlapis kain di dalam van hitam polos tanpa logo. Mereka bekerja seperti bayangan, efisien, diam, dan penuh hormat. Aku hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu, mengawasi. Tidak perlu banyak instruksi. Semua sudah kujelaskan lewat pesan semalam, lengkap dengan daftar inventaris dan prioritas pengepakan. Yang pertama dibawa keluar adalah tempat tidur utama, ranjang king size kayu walnut dari Milan. Dibongkar dengan hati-hati. Setiap bagian dibungkus plastik gelembung dan selimut pelindung. Aku menatapnya pergi, tanpa rasa kehilangan. Itu bukan ranjang pernikahan. Itu adalah simbol dari mimpi yang kubangun sendiri. Lalu giliran sofa kulit Italia, meja kopi marmer, rak buku jati, lukisan abstrak yang kubeli langsung dari senimannya di Yogyakarta, lampu gantung Maroko yang baru seminggu terpasang. Bahkan vas keramik besar di sudut ruang keluarga, hadiah dari klien pertamaku di Singapura, ikut dimasukkan ke dalam van. Dapur dikosongkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kulkas double door, oven built-in, mesin kopi otomatis, set panci tembaga dari Prancis. Semuanya milikku, semua dibeli sebelum pernikahan atau dari hasil kerjaku sendiri. Aku menyisakan hanya cerek listrik lama yang pernah kupinjam dari Dharma, dan itu pun karena tidak ada nilai sentimental. Kamar mandi utama, handuk sutra, perlengkapan mandi organik, cermin antik berbingkai emas, semua dikemas rapi. Aku bahkan membawa cermin itu, karena di bagian belakangnya tertulis tanggal pembelian, 12 Maret 2022, sebulan sebelum pernikahan. Aku tidak menyentuh kamar Laraswati. Biarlah barang-barangnya tetap di sana. Koper antik, koleksi teh, kebaya-kebaya mewahnya.
Aku tidak ingin terlibat dalam drama kepemilikan yang tidak jelas. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Apa yang kubeli, kubawa pergi. Pukul 11 siang, rumah sudah hampir kosong. Lantai marmer terlihat telanjang, dinding tanpa hiasan, jendela tanpa tirai. Hanya di kamar utama yang kini tinggal lantai dan lampu plafon, aku meletakkan satu tikar anyaman alami dan satu bantal katun putih. Sisa terakhir dari rumah yang pernah kusebut bersama. Aku berjalan perlahan ke setiap ruangan, memastikan tidak ada yang tertinggal, kecuali jejak emosional yang sengaja kutinggalkan. Keheningan. Karena keheningan adalah bahasa yang paling sulit dijawab. Sebelum pergi, aku menaruh satu amplop di meja makan yang kini sudah tidak ada. Isinya hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan. Rumah ini milikku. Tapi silakan tinggal, jika kamu sanggup hidup di dalam kehampaan. Aku tidak menandatangani. Tidak perlu. Lalu aku keluar, menutup pintu utama untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh. Di luar, van sudah penuh. Pak Rendra membukakan pintu belakang untukku. Kami antar ke apartemen baru, Bu? Ya, jawabku, naik ke dalam. Dan jangan beritahu siapapun alamat tujuan. Tidak pada siapapun. Sudah kami blokir dari sistem pelacakan internal, ujarnya. Data pengiriman akan dihapus setelah barang tiba. Aku mengangguk, lalu duduk di bangku belakang, di antara kardus berisi kenangan yang kini bukan lagi milik masa lalu, tapi fondasi masa depan. Saat van melaju meninggalkan komplek perumahan elit itu, aku menatap keluar jendela. Pohon-pohon rindang, pagar besi tinggi, tetangga yang tak pernah benar-benar mengenaiku, semua itu perlahan menghilang di kaca spion. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ringan. Karena aku tidak lari dari sesuatu. Aku pulang ke tempat yang benar-benar kusebut rumah. Malam itu, langit Jakarta tertutup awan tebal. Hujan gerimis mulai turun saat Dharma tiba di gerbang rumah. Lelah, kemeja kusut, tas kerja tergantung longgar di bahunya. Hari ini rapat proyek berantakan, kliennya mundur, dan bosnya mengancam akan memangkas gajinya. Ia butuh rumah, tempat untuk melepas lelah, mungkin secangkir teh hangat dari ibunya, atau paling tidak, keheningan yang menenangkan. Tapi begitu ia membuka pintu utama, yang menyambutnya bukan hangatnya lampu ruang keluarga atau aroma makan malam, melainkan kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia menyalakan lampu, dan terpaku. Ruang tamu, kosong. Tidak ada sofa, tidak ada meja kopi, tidak ada karpet mewah yang dulu selalu dibersihkan setiap minggu. Dinding telanjang, lantai marmer mengilat, dingin, memantulkan cahaya lampu seperti cermin kesepian. Ia berjalan perlahan, suara sepatunya bergema. Dapur, kosong. Tidak ada kulkas, tidak ada kompor, tidak ada peralatan. Hanya stop kontak kosong dan meja batu yang kini terasa seperti altar kesedihan. Ia bergegas ke kamar utama, harapannya masih tersisa. Tempat tidur, lemari, pakaian istrinya. Tapi yang ia temukan hanya lantai kosong, satu tikar anyaman, dan satu bantal putih yang diletakkan tepat di tengah ruangan. Di atas bantal itu, tidak ada catatan. Tidak ada foto. Hanya kehampaan yang menghantam wajahnya seperti tamparan. "Ibu!" teriaknya, suaranya pecah. Laraswati muncul dari kamarnya, wajahnya tegang. "Ada apa?" Ia berhenti bicara saat melihat ruang keluarga. Matanya membelalak. "Apa ini? Lelucon?" Dharma berlari ke kamar mandi, juga kosong. Lemari pakaian terbuka, tapi kosong. Bahkan cermin besar di dinding sudah dicopot. Hanya menyisakan bekas gantungan dan sehelai tali gantung yang menggantung tak berarti. Ia mengeluarkan ponsel, gemetar, lalu menekan nomor istrinya. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Ia mencoba lagi. Dan lagi. Panik merayap naik dari dada ke tenggorokan. Ia kembali ke ruang tamu, berputar-putar seperti orang kehilangan akal. Dia bawa semua. Semua. "Ini rumah kita." "Bukan rumah kita," Laraswati tiba-tiba berkata pelan, wajahnya pucat. "Ini rumah dia. Semua pembelian, atas namanya." Dharma menatap ibunya, syok. "Apa maksudmu? Kau pikir dia pakai uangmu untuk beli sofa itu? Atau kulkas itu? Semua itu dia beli sebelum menikah.
Atau dari proyek-proyeknya sendiri? Kita hanya tinggal di sini, seperti tamu. Kata-kata itu menghancurkan. Ia jatuh duduk di lantai marmer, tempat istrinya jatuh kemarin. Di sini, ia mendorongnya. Di sini, ia menganggapnya lemah. Di sini, ia kehilangan segalanya. Dia tidak kabur, bisik Dharma, suaranya parau. Dia hanya pulang. Laraswati tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke meja makan, yang kini juga tidak ada, dan menemukan amplop kecil yang ditinggalkan di lantai. Ia membukanya, membaca satu kalimat, lalu menyerahkannya pada Dharma. Dharma membaca tulisan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, air matanya jatuh. Bukan karena marah, bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri yang selama ini mengira ia memberi, padahal hanya mengambil. Mengira ia berkuasa, padahal hanya disewa. Ia menatap rumah kosong itu, rumah yang dulu disebutnya istana kita. Tapi sekarang, ia tahu, istana itu tidak pernah miliknya. Dan sang ratu, ia sudah pergi. Tanpa suara, tanpa kebisingan, hanya meninggalkan kehampaan yang berbicara lebih keras dari ribuan teriakan. Dharma tidak tidur semalaman. Ia duduk di lantai ruang tamu yang kosong, punggung bersandar pada dinding dingin, mata memandang kegelapan tanpa fokus. Pagi tiba, tapi ia tak bergerak. Laraswati beberapa kali mencoba berbicara, menawarkan teh, bahkan meminta dia mandi, tapi ia hanya menggeleng. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya berlari kencang, mencari celah, mencari jejak, mencari cara untuk memperbaiki yang sudah hancur. Jam 8 pagi, ia akhirnya bangkit. Bukan karena semangat, tapi karena putus asa yang berubah jadi tindakan. Ia menghubungi semua orang yang pernah mengenal istrinya, keluarga jauh di Bandung, mantan rekan kerja di kantor desain, bahkan pemilik kafe langganan tempat istrinya kadang bekerja sambil minum kopi. Semua jawabannya sama, kami tidak tahu. Dia menghilang tanpa kabar. Ia pergi ke kantor notaris yang pernah menangani akta rumah. Tapi petugas hanya bisa memberi informasi terbatas karena privasi klien. Semua atas nama Bu Sari sendiri. Tidak ada nama suami dalam dokumen kepemilikan, kata notaris dengan nada netral. Dharma pulang dengan kepala lebih berat. Di rumah, Laraswati menunggunya dengan wajah muram. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, katanya pelan. Listrik dan air atas namanya. Tagihan akan datang bulan depan. Dan tanpa perabotan, ini bukan rumah lagi. Ini kuburan. Ia ingin marah, tapi tidak punya tenaga. Ia tahu ibunya benar. Siang itu, ia kembali menggeledah kamar istrinya, kali ini lebih teliti. Di balik laci meja rias yang sudah dikosongkan, ia menemukan potongan kertas kecil yang terselip di sela kayu. Ternyata, itu nota pembelian apartemen di kawasan Sudirman, tapi atas nama PT Nusantara Estetika, perusahaan konsultan interior yang pernah disebut istrinya beberapa kali, tapi ia anggap hanya proyek sampingan. Ia mencari nama perusahaan itu di internet. Tidak ada website resmi. Tidak ada alamat kantor. Hanya satu entry di database Kemenkumham. Perusahaan aktif, direktur utama, namanya. Ia mencoba menghubungi nomor telepon yang terdaftar. Nomor tidak aktif. Frustrasi, ia pergi ke kawasan Sudirman, berjalan kaki menyusuri gedung apartemen mewah satu persatu, menunjukkan foto istrinya pada petugas keamanan. Di gedung ke-7, seorang satpam tua mengangguk. Oh, Bu Sari? Iya, dia tinggal di lantai 32. Tapi sudah pindah seminggu lalu. Minta data penghuni? Maaf, Pak, kami tidak bisa berikan tanpa surat resmi. Dharma hampir menangis di lobi mewah itu. Ia kembali ke rumah kosong dengan tangan hampa. Malam itu, ia duduk lagi di lantai yang sama, tapi kali ini, ia menulis sesuatu di buku catatan kecil. Daftar semua yang pernah ia katakan dan lakukan yang menyakitinya. Ia tidak berencana mengirimnya. Ia hanya butuh mengakui, ini bukan kehilangan kebetulan. Ini konsekuensi. Sementara itu, di sebuah apartemen di kawasan Kuningan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk Sudirman, Sari duduk di balkon kecil dengan secangkir teh chamomile. Di belakangnya, ruangan minimalis tapi hangat, sofa linen putih, rak buku kayu, meja kerja dekat jendela. Semua perabotan sudah tiba, ditata ulang sesuai ruang yang lebih kecil tapi lebih tenang.
Ponselnya bergetar. Notifikasi dari bank, rekening baru atas nama PT Nusantara Estetika telah aktif. Proyek pertama di Niseko disetujui, uang muka sudah masuk. Cukup untuk membayar sewa apartemen ini selama 2 tahun, plus biaya operasional tim kecil yang akan ia rekrut minggu depan. Ia tidak membuka media sosial. Tidak memeriksa pesan tak terbaca dari nomor tak dikenal. Ia tahu Dharma mencarinya. Tapi ia juga tahu, mencari bukan berarti layak menemukan. Keesokan harinya, ia pergi ke galeri seni kecil di Kemang untuk bertemu klien baru. Seorang ekspatriat asal Denmark yang ingin mendesain ulang rumahnya di Ubud. Mereka bicara selama 2 jam, tertawa ringan, sepakat pada visi estetika yang sama. Saat pulang, Sari berhenti di toko bunga kecil di pinggir jalan. Ia membeli 1 tangkai mawar putih, lalu meletakkannya di atas meja kerjanya. Bukan sebagai simbol cinta lama, tapi sebagai pengingat. Ia layak dihormati, tanpa harus meminta, tanpa harus menjelaskan, tanpa harus tinggal di tempat yang meragukan nilainya. Dan di balik jendela apartemen itu, ia mulai hidup, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa gejolak. Di apartemen barunya, Sari tidak merayakan kepergian dengan pesta atau unggahan dramatis di media sosial. Ia bahkan tidak mengganti foto profil, karena ia sudah lama tidak aktif di platform apapun. Baginya, kebebasan bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Cukup dirasakan. Ruang apartemen itu, luasnya separuh dari rumah lama, justru terasa lebih lapang. Tidak karena ukurannya, tapi karena tidak ada tatapan yang menghakimi, tidak ada komentar yang menusuk, tidak ada keheningan yang dipenuhi maksud tersembunyi. Di sini, setiap benda memiliki arti. Sofa linen putih itu kubeli dari pengrajin lokal di Lombok, meja kerja dari kayu jati daur ulang, rak buku dari desainer muda yang dulu kubimbing hingga punya galeri sendiri. Pagi-pagi, ia biasa bangun pukul 5. Mandi air hangat, lalu yoga di balkon menghadap langit Jakarta yang perlahan memerah. Pakaian olahraganya sederhana, legging hitam dan crop top sutra abu-abu. Rambut diikat cepol rendah, wajah bersih. Tidak ada cermin besar yang memantulkan dirinya. Ia tidak butuh pengingat visual untuk tahu siapa dirinya sekarang. Setelah sarapan, selalu buah potong dan oat dengan madu, ia duduk di meja kerja. Laptop terbuka, email masuk dari klien di Zurich, Den Haag, dan Kyoto. Semua proyek desain interior jarak jauh, semua dibayar dalam mata uang asing, semua dikirim ke rekening yang tidak pernah diakses Dharma. Ia mulai merekrut 2 orang, seorang asisten virtual dari Yogyakarta yang jago mengatur jadwal, dan seorang arsitek muda yang baru lulus dari ITB, perempuan cerdas yang takut dianggap terlalu ambisius oleh keluarganya. Sari mempekerjakannya tanpa wawancara panjang. Cukup melihat portofolionya, ia tahu, ini orang yang paham bahwa keanggunan bukan soal tampilan, tapi ketepatan. Di sore hari, ia kadang berjalan kaki ke taman kecil di dekat apartemen. Di sana, ia membaca novel atau menulis ide desain di buku catatan kertas daur ulang. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang menyapanya dengan Bu Damar atau istri anak Bu Laraswati. Di sini, ia hanya Bu Sari, atau kadang hanya Nona. Tidak ada dendam, tidak ada rasa ingin membalas. Bahkan ketika ponselnya sekali waktu bergetar dengan nomor tak dikenal, yang pasti milik Dharma, ia tidak mengangkat. Bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia tahu Dharma mungkin hancur, tapi ia juga tahu, ia bukan penjaga kebahagiaan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Suatu malam, saat hujan turun lebat, ia duduk di lantai balkon, seperti dulu di rumah lama, tapi kali ini, ia tersenyum. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di telinganya, musik instrumental pelan dari speaker kecil. Di dadanya, ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama menikah. Ia tidak memikirkan masa depan dengan kekhawatiran. Ia tidak membangun rencana dengan rasa takut. Ia hanya hidup, hari demi hari, dengan kejelasan bahwa ia layak atas ruang, waktu, dan damai yang ia ciptakan sendiri. Dan di tengah hujan Jakarta yang tak kunjung reda, ia akhirnya menemukan bahwa pulang bukan tentang tempat, tapi tentang keberanian untuk menjadi rumah bagi diri sendiri. 2 bulan berlalu sejak rumah itu dikosongkan.
Dharma masih tinggal di sana. Tapi bukan karena keinginan, melainkan karena belum punya tempat lain. Laraswati akhirnya pindah ke rumah saudaranya di Bogor. Setelah menyadari bahwa listrik dan air diputus karena tagihan atas nama Sari tak dibayar. "Kamu tidak bisa tinggal di rumah orang lain seperti ini," katanya sebelum pergi. Suaranya penuh kekecewaan, bukan pada Sari, tapi pada anaknya yang gagal mempertahankan apa yang dianggapnya milik keluarga. Dharma kini tidur di atas tikar yang ditinggalkan, membungkus tubuh dengan selimut tipis yang ia beli dari warung kelontong. Ia kehilangan pekerjaan, proyek gagal, reputasi hancur, dan bosnya tidak percaya lagi. Ia mencoba melamar pekerjaan lain, tapi setiap kali ditanya alamat, ia hanya bisa berkata, "Sedang proses pindah." Jawaban yang terdengar seperti pengakuan kekalahan. Suatu pagi, surat datang dari pengacara. Bukan gugatan cerai, karena Sari tidak mengajukan apa-apa. Tapi pemberitahuan resmi, rumah tersebut akan dijual. Pemilik telah mengaktifkan opsi penjualan cepat melalui agen properti internasional. Harga jual di bawah pasar, syaratnya satu, harus lunas tunai dalam 30 hari. Dan Dharma tahu, ia tidak punya uang sepeser pun untuk menawar, apalagi membeli. Ia duduk di lantai kosong, memegang surat itu, lalu tertawa, tawa yang pahit, kering, tanpa suara. Karena ia baru sadar, selama ini, ia mengira ia yang meninggalkan harga dirinya di rumah itu. Tapi sebenarnya, ia yang ditinggalkan, oleh martabat, oleh kepercayaan diri, oleh ilusi bahwa ia pernah punya kendali. Sementara itu, di apartemen kecilnya, Sari menerima kabar dari agen properti, rumah itu terjual dalam waktu 12 jam. Pembelinya investor asing yang ingin menjadikannya kantor desain. Uang hasil penjualan masuk rekeningnya, cukup untuk membayar apartemen ini selama 5 tahun, plus modal awal membuka studio desain fisik di Jakarta. Namun, ia tidak segera membuka studio. Ia masih menikmati kesederhanaan, kerja dari rumah, bangun pagi, tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Ia mulai mengajar kelas daring gratis untuk perempuan muda yang ingin belajar desain interior tapi takut dianggap terlalu ambisius. Di kelas itu, ia selalu berkata, "Kamu tidak perlu izin untuk membangun ruang yang layak bagi dirimu sendiri." Suatu sore, saat ia sedang menyiram tanaman monstera kecil di balkon, tanaman yang ia beli dari pasar bunga, ia melihat berita di ponsel. Proyek properti lama tempat Dharma bekerja mengalami skandal korupsi. Namanya disebut sebagai salah satu yang terlibat. Tidak ada reaksi dari Sari. Tidak kecewa, tidak senang. Hanya anggukan kecil, seolah berkata, "Itu bukan urusanku lagi." Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya, "Aku tidak pergi untuk menghancurkannya. Aku pergi agar tidak hancur bersamanya." Dan di luar sana, di kota yang sama, dua kehidupan berjalan paralel, tapi tidak lagi saling menyentuh. Satu terpuruk dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Satu bangkit dalam ketenangan yang ia pertahankan diam-diam. Karena akhirnya, yang benar-benar ditinggalkan bukanlah mereka yang pergi, tapi mereka yang tetap tinggal di ruang yang sudah kehilangan makna. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi oleh keberanian untuk memilih dirimu sendiri, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Dira Story, karena setiap minggu, kami hadirkan kisah perempuan yang diam-diam mengubah takdirnya, tanpa drama, tapi penuh kekuatan.